Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Rati, Certified Financial Planner. Kali ini aku bakal berbagi kisah tentang sewa atau KPR ya. Sebelum aku mulai, buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku di channel ini, aku seringkali berbagi kisah tentang hidup minimalis, keuangan, dan review hotel. Silahkan subscribe channel ini jika sesuai dengan ketertarikan kamu ya. Apakah kamu sedang berada dalam dilema di antara memilih sewa rumah atau membeli rumah melalui KPR? Simak terus video ini sampai akhir ya. Bukan tidak mungkin, video ini akan membantumu memahami kedua opsi itu sehingga kamu dapat membuat keputusan yang bijak untuk menyewa atau KPR saja. Pertama-tama, mari kita telaah tentang sewa rumah. Meskipun sewa rumah mungkin memberikan fleksibilitas dan kenyamanan tanpa perlu memikirkan perawatan properti, itu juga dapat berarti membayar uang tanpa mendapatkan aset fisik dalam jangka panjang. Namun, sewa rumah bisa menjadi solusi yang baik untuk mereka yang ingin menjaga mobilitas atau belum siap untuk kewajiban finansial jangka panjang. Biaya pra-perolehan. Memiliki rumah dengan KPR tidak hanya perlu uang muka atau DP aja loh, udah tahu belum? Apakah kamu sudah mengetahui biaya-biaya yang perlu disiapkan sebelum akad kredit, seperti biaya pajak, biaya asuransi, biaya appraisal, biaya notaris, dan lain-lain yang kalau ditotal jumlahnya lumayan juga loh. Untuk sewa rumah, supaya ke depan aman dari perselisihan, kamu bisa juga buat perjanjian sewa ke notaris. Jika kamu lakukan ini, tentu diperlukan biaya notaris. Nilai perolehan. Nilai perolehan kepemilikan rumah tentunya cukup tinggi ya, karena rumah ini akan kamu miliki selamanya saat cicilannya lunas. Namun, yang perlu dipertimbangkan adalah komitmen jangka panjang untuk membayar cicilan hingga lunas, berikut pula dengan bunganya. Jangan sampai luput juga dari perhitungan untuk bunga floating ya. Biasanya kalau misalnya KPR tuh kaget ketika waktunya floating, kok cicilannya jadi gede banget gitu. Padahal sebenarnya emang dari awal itu sudah ada, cuman kitanya nggak sempet ngitung atau luput dari perhitungan gitu. Nilai perolehan sewa rumah tentu lebih rendah karena dihitungnya berdasarkan berapa lama kamu akan tinggal di rumah itu. Untuk rencana tinggal selama 2 tahun, maka kamu ya cuman perlu membayar nilai sewa seharga 2 tahun aja. Tapi juga jangan luput dari perhitungan biaya kenaikan sewa saat perpanjangan sewa. Meski ini tuh sebenarnya masih bisa dinegosiasikan dengan si pemilik rumah. Lokasi. Harga properti yang cukup tinggi bahkan terkadang sampai tidak masuk di akal, terutama untuk properti di kota besar yang lokasinya strategis. Kadang seringkali membuat kita mengurungkan niat untuk tinggal di tengah kota dengan lokasi strategis. Namun dengan adanya opsi sewa, sumber daya keuangan yang diperlukan untuk bisa tinggal di tengah kota dengan lokasi strategis terasa lebih memungkinkan untuk dijangkau. Fleksibilitas memilih lokasi dengan harga lebih murah namun tanpa kepemilikan bisa dicapai dengan opsi sewa. Akses transportasi. Tinggal di pinggiran kota yang lokasinya mungkin cukup jauh dari pusat kegiatan sehari-hari seperti kantor, sekolah anak, dan lain-lain juga perlu dipertimbangkan akses transportasinya, biaya transportasi yang dibutuhkan sampai ke waktu yang dibutuhkan untuk pulang pergi. Karena ini tuh juga berkaitan dengan stres yang dialami selama perjalanan. Biaya renovasi dan perbaikan. Saat memiliki rumah sendiri, tak jarang kita ingin menuangkan seluruh kreativitas dan menyematkan identitas di rumah yang kita miliki ini. Hal ini juga tidak jarang membuat biaya renovasi sampai ke perabot dan perlengkapan rumah menjadi bengkak. Beda halnya dengan rumah sewa yang rasanya kita itu merasa sayang sekali kalau harus terlalu banyak mengeluarkan dana untuk renovasinya. Begitu pula dengan biaya perbaikan. Memiliki rumah tentu juga harus mempertimbangkan biaya perbaikan seperti biaya kebocoran, rembes, dan lain-lain. Sedangkan dengan sewa rumah, biaya perbaikan seperti ini itu bisa ditanggung oleh pemilik rumah. Tapi kembali lagi harus clear di awal dan disetujui oleh pemilik rumah dari awal. Makanya penting banget buat kita punya perjanjian sewa dengan pemilik rumah. Kepemilikan aset.
Mungkin masih ada yang beranggapan bahwa sewa adalah buang-buang uang. Karena asetnya tidak dimiliki, hanya ditinggali untuk sementara aja. Terkait hal ini, kembali ke preferensi masing-masing orang sih sebenarnya. Jika kepemilikan sebegitu pentingnya, maka KPR bisa dipertimbangkan. Fleksibilitas. Fleksibilitas dalam menyewa tentu lebih tinggi daripada memiliki rumah. Dengan menyewa, pertimbangan untuk pindah kapan saja lebih mudah daripada memiliki rumah. Namun, untuk orang yang hidupnya sudah stabil dan tidak ada rencana untuk pindah, maka memiliki rumah akan memberikan ketenangan. Sewa atau KPR, semua punya sisi positif dan kelemahannya masing-masing. Sesuaikan pilihanmu dengan aktivitas, rencana hidup, sampai ke kondisi keuanganmu. Cuma kamu yang bisa menentukan pilihan terbaik untuk dirimu sendiri. Terima kasih buat yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Aku harap kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Aku berterima kasih buat yang sudah subscribe dan yang juga akan subscribe channel ini. Follow terus Instagram aku di @ratiancs, TikTok aku di @ratiancs. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!